Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Zaki Gustio, yang kedua saya sendiri Anggi Aulia Harahap, yang ketiga Khairatul Sadza, dan yang terakhir yaitu Zamzami, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengujian terhadap piutang. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian piutang. Nah, menurut PSAK nomor 43, piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pemberian dan atas pilihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Menurut Warren, piutang adalah yang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan perusahaan dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya meragukan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Sedangkan menurut Chiesa, piutang sering disebut sebagai pinjaman, dan pinjaman adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan orang lain atas barang, uang, ataupun jasa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa piutang ini merupakan salah satu unsur dari aset lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang jadi atau pemberian terhadap debitur yang pembayarannya umumnya diberikan selama 30 hari sampai 90 hari. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu klasifikasi piutang. Dalam praktik, piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama piutang usaha atau account receivable, yang kedua piutang wesel atau not receivable, yang ketiga piutang lain-lainnya atau other receivable. Piutang usaha yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang wesel yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Yang terakhir yaitu piutang lain-lainnya. Piutang lain-lainnya umumnya ini diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang dividen atau tagihan kepada invest sebagai hasil atas investasi. Piutang pajak yaitu tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dan tagihan kepada karyawan. Di samping klasifikasi yang umum tersebut, piutang juga dapat diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan non-dagang atau piutang lancar dan tidak lancar. Sekian penjelasan dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Zaki Gustio dengan NIM 2016040 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang poin C itu tentang prosedur pemeriksaan piutang. Di mana di sini menurut Kristo Ages menyarankan prosedur piutang usaha sebagai berikut. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Yang kedua itu buat top schedule dan supporting schedule piutang pertanggal neraca. Yang ketiga itu minta aging schedule dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan. Yang keempat itu periksa mathematical accounting-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima itu cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dari sales invoice. Yang keenam itu kirimkan konfirmasi piutang. Yang ketujuh itu periksa analisa umur piutang usaha. Yang kedelapan itu periksa kewajaran penyisian piutang usaha. Yang kesembilan itu bandingkan besarnya penyisian piutang usaha tahun berjalan. Yang kesepuluh yaitu periksa adanya piutang usaha yang dihapuskan. Yang ke-11 itu bandingkan penghapusan piutang usaha tahun berjalan dengan tahun yang lalu. Yang ke-12 yaitu periksa penerimaan piutang setelah tanggal neraca.
Yang ke-13 itu bandingkan days of collection piutang usaha tahun berjalan dengan tahun yang lalu. Yang selanjutnya itu periksa adanya piutang usaha yang dijadikan jaminan. Yang ke-15 itu periksa kewajaran klasifikasi piutang usaha. Yang terakhir itu periksa kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha dalam neraca. Dan selanjutnya itu poin D itu tentang standar pengujian piutang. Di mana di sini itu menurut SAS nomor 67 Deconformation Process AU nomor 330 menyatakan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengeditan kecuali yang pertama itu piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua itu penggunaan konfirmasi dianggap tidak efektif. Yang ketiga itu perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analisis atau pengujian substantif detail cukup untuk menemui risiko audit yang diterima. Menurut Martani, piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun perusahaan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebutkan piutang terkait dengan pendapatan itu sebagai piutang usaha. Mungkin itu penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Zamzami, NIM 2016040057. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi yaitu tentang tujuan pengujian piutang. Menurut Sutrisno 2011, tujuan piutang adalah yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang transaksi penjualan dan piutang penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa validity dan entity dari pada piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan pengisian piutang tak tertagih. Yang keempat itu untuk mengetahui apakah adanya kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskonan wesel. Yang kelima untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar keuangan dengan standar keuangan. Masalahnya yaitu tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Buku yang tepat yang akan diperoleh dari pengujian atas rincian saldo harus diputuskan berdasarkan tujuan pertujuan, karena interaksi yang mempengaruhi kebutuhan akan bukti dari pengujian atas rincian saldo. Keputusan audit ini dapat menjadi kompleks. Sebagai contoh, auditor harus mengevaluasi potensinya kecurangan dan mempertimbangkan risiko intern yang bisa bervariasi menurut tujuannya. Ada beberapa tujuan audit berkaitan dengan saldo. Yang terdapat 8 tujuan. Yang pertama yaitu piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file file induk terkait dan totalnya setelah ditambahkan dengan besar serta dengan buku besar umum. Yang kedua itu piutang usaha catat atas ada atau keberadaan. Yang ketiga, piutang yang ada telah dicantumkan piutang usaha sudah akurat. Yang keempat yaitu piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima yaitu visa batas piutang usaha telah benar. Yang keenam, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang ke-8 yaitu klien memiliki hak atas piutang usaha. Dalam auditor menggunakan faktor ada dalam bentuk untuk membantu nilai resiko konveksi yang direncanakan bagi piutang usaha
menurut tujuannya, auditor harus memiliki metodologi secara keseluruhan untuk merancang pengujian atas rincian saldo usaha semua akun lainnya. Yang pertama yaitu piutang usaha secara mekanisme adalah akurat, di mana penguji informasi dalam saldo umur piutang untuk aktualisasi mekanisme adalah merupakan prosedur audit yang perlu. Hal ini lazimnya dilakukan sebelum pengujian lainnya untuk meyakinkan auditor bahwa populasi yang sedang diuji sesuai dengan buku besar dan buku tambahan. Yang kedua yaitu piutang usaha adalah APSA, di mana auditor juga harus memeriksa dokumen pendukung untuk verifikasi penerimaan barang dan bahan bukti penerimaan kas berikutnya untuk menentukan apakah piutang telah ditagih atau tidak. Memeriksa dokumen penerimaan atau bahan bukti penerimaan kas berikutnya untuk setiap piutang sampel yang dikonfirmasi, tetapi dokumen ini digunakan secara luas sebagai bahan bukti alternatif jika tidak diperoleh jawaban. Yang ketiga itu piutang usaha yang harus dimasukkan, di mana piutang untuk menguji saldo piutang yang dihilangkan dari nilai saldo umur piutang dikecuali dengan mengendalikan pada asas sifat self balancing, di mana berkas induk piutang usaha misalnya kalau kliennya memutuskan untuk mengeluarkan sebuah piutang usaha dari nilai saldo untuk menipu auditor, maka salah satunya cara untuk yang mungkin untuk menemukannya adalah cara dengan menjumlah ke bawah nilai saldo piutang dan merekonsilasi saldonya dengan perkiraan pengendalian dalam buku besar. Yang keempat yaitu piutang usaha benar-benar dimiliki, di mana kepemilikan piutang yang lazimnya tidak menimbulkan masalah auditor karena piutang biasanya adalah memiliki klien, tetapi dalam beberapa kasus tersebut piutang mungkin sudut pandangnya digabaikan atau dijual lainnya. Yang kelima itu piutang usaha nilai dengan pantas, yaitu mengkonfirmasi nilai bruto piutang yang dipilih adalah saldo merupakan pengujian terinci atas saldo yang lazim untuk penilaian yang ada, di mana dengan cara seperti telah diuraikan untuk tujuannya keabsahan pengujian debit dan kredit saldo pelanggan tertentu dilakukannya memeriksa dokumentasi pendukung untuk mengirimkan dan penagihan, yaitu penyisian piutang tak tertagih. Caranya lazim untuk mengevaluasi, di mana kecukupan penyisian tersebut adalah memeriksa dengan cermat piutang tak lancar, saldo piutang untuk menentukan mana yang belum dibayar setelah tanggal neraca, besar umur saldo yang belum dibayar, kemudian dapat dibandingkan dengan informasi berupa dari tahun yang lalu untuk mengevaluasi apakah jumlah piutang tak bertambah atau berkurang dari waktu ke waktu. Beban piutang tak tertagih, di mana setelah butuh puas dengan penyelesaian piutang tertagih adalah untuk mengevaluasi piutang tak tertagih. Yang pertama itu saldo yang telah diverifikasi sebagai bagian dari audit yang tertentu. 2. Penghapusan piutang tertagih setelah diverifikasi dengan bagian dari pengujian dan transaksi. Yang keenam yaitu piutang usaha berkaitan dengan pantas, di mana hubungan yang erat. Tujuannya klarifikasi yang dibahas di sini yaitu klarifikasi berkaitan dengan menentukan apakah klien telah memisahkan dengan benar klasifikasi piutang ya usaha yang berbeda. Pengungkapan berkaitan dengan memastikan apakah mengaplikasikan telah disajikan dengan semestinya. Misal, menurut tujuan pengaplikasian auditor menentukan apakah piutang dari hubungan istimewa telah dipisahkan dalam neraca saldo piutang. Menurut tujuan pengungkapan, auditor menentukan apakah transaksi hubungan istimewa telah diungkapkan dengan buku laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu piutang usaha catat dengan periode yang sesuai. Tujuan pengujian batas adalah sama tanpa memperhatikan jual transaksi, tetapi prosedurnya bervariasi. Tujuannya adalah untuk
memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat dalam periode yang telah sesuai. Yang ketujuh yaitu selanjutnya yaitu yang ke-8, informasi mengenai saldo piutang yang pantas, di mana sebagian penting dari evaluasi ialah menentukan apakah jumlah yang material yang telah menentukan pengungkapan terpisah benar-benar telah dipisahkan dalam laporan. Misalnya, piutang pejabat dan perusahaan afiliasi harus dipisahkan dari piutang yang telah pelanggan kalau jumlahnya material. Demikian pula, menurut persyaratan Badepam adalah perlu untuk mengungkapkan secara berpisah jualan dan aktiva dengan segmen usaha yang berbeda agar transaksi yang pantas. Sebagian dari pengungkapan yang pantas, auditor juga meminta mengevaluasi kecukupan catatan kaki, di mana salah satunya hukum yang besar adalah profesi akuntansi Amerika Serikat, kasus continual funding, yang terutama untuk berkisar dengan kecukupan pengungkapan catatan kaki untuk piutang perusahaan afiliasi. Pengungkapan dari catatan kaki yang diminta mencakup informasi mengenai pengadaian, pendiskonan anak piutang dan penjaminan piutang usaha. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karatul Saza dengan NIM 2016-040056 akan membahas mengenai metodologi pengujian saldo terhadap piutang usaha. Yang pertama itu piutang usaha secara mekanisme adalah akurat. Kebanyakan pengujian atas piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih didasarkan atas neraca saldo umur piutang. Neraca saldo umur piutang adalah daftar saldo dalam berkas induk piutang usaha pada tanggal neraca. Ini meliputi total saldo individual piutang yang outstanding dan rincian masing-masing saldo menurut jangka waktu berlalu antara tanggal penjualan dengan tanggal neraca. Yang kedua yaitu piutang usaha adalah absah. Pengujian terinci atas saldo terpenting untuk menentukan keabsahan piutang usaha yang dicatat adalah konfirmasi saldo pelanggan. Apabila pelanggan tidak membahas konfirmasi, auditor juga harus memeriksa dokumen pendukung untuk verifikasi pengiriman barang dan bahan bukti penerimaan kas berikutnya untuk menentukan apakah piutang telah ditagih. Yang ketiga yaitu piutang usaha yang harusnya dimasukkan. Sulit untuk mengkaji saldo piutang yang dihilangkan dari neraca saldo umur piutang, kecuali dengan mengandalkan pada sifat self-balancing dari berkas induk piutang usaha. Misalnya, kalau klien memutuskan untuk mengeluarkan sebuah piutang usaha dari neraca saldo untuk menipu auditor, maka satu-satunya cara yang mungkin untuk menemukannya adalah dengan menjumlah ke bawah neraca saldo piutang dan merekonsiliasi saldonya dengan perkiraan pengendalian dalam buku besar. Yang keempat itu piutang usaha benar-benar dimiliki. Kepemilikan piutang usaha lazimnya tidak menimbulkan masalah audit karena piutang usaha adalah milik klien. Tetapi dalam beberapa kasus, sebagian piutang usaha mungkin sudah digadaikan atau dijual. Yang kelima itu piutang usaha dinilai dengan pantas. Konfirmasi nilai bruto piutang yang dipilih dari neraca saldo merupakan pengujian terinci atas saldo yang paling lazim. Untuk penilaian piutang usaha, apabila pelanggan tidak menjawab permintaan konfirmasi, maka auditor dapat memeriksa dokumen pendukung dengan cara seperti yang telah diuraikan untuk tujuan keabsahan. Pengujian audit dan kredit ke saldo pelanggan tentu dilakukan dengan memeriksa dokumentasi pendukung untuk mengirim dan penagihan. Yang kelima yaitu yang piutang usaha berkaitan dengan pantas terhadap hubungan yang erat antara tujuan klasifikasi yang dibahas di sini adalah tujuan pengungkapan.
klasifikasi berkaitan dengan penentuan apakah klien telah memisahkan piutang usaha yang berbeda. Pengungkapan berkaitan dengan memastikan apakah pengklasifikasian telah disajikan dengan semestinya. Misalnya, menurut tujuan pengklasifikasian telah disajikan auditor menentukan apakah piutang dari hubungan istimewa telah dipisahkan dalam neraca saldo umum piutang. Menurut tujuan pengungkapan, auditor menentukan apakah transaksi hubungan istimewa telah diungkapkan dengan cukup pada laporan keuangan. Yang selanjutnya itu piutang usaha dicatat dalam periode yang sesuai. Kekeliruan pisah atas dasar terjadi pada penjualan, retur dan pengurang harga yang sesuai, penjualan dan penerimaan kas. Hal ini terjadi transaksi periode berjalan dicatat dalam periode berikutnya, atau transaksi periode berikutnya dicatat dalam periode berjalan. Yang terakhir mengenai informasi mengenai saldo piutang pantas. Selain pengujian untuk pernyataan yang pantas mengenai jumlah rupiah dan pantas buku besar, auditor juga harus menentukan apakah informasi mengenai saldo piutang yang berasal dari siklus penjualan dan penerimaan kas telah diungkapkan dengan cukup dalam laporan keuangan. Auditor harus memutuskan apakah klien telah menggabungkan jumlah-jumlah yang mengungkapkan informasi hubungan istimewa dalam laporan keuangan dengan pantas. Untuk mengevaluasi kecukupan pengungkapan, auditor harus mempunyai pemahaman menyeluruh atas standar akuntansi yang berlaku umum dan persyaratan pengungkapan. Itu pembahasan yang terakhir yaitu adalah konfirmasi piutang usaha. Salah satu prosedur audit yang paling penting adalah konfirmasi piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan keabsahan, penilaian, dan pisah batas. Yang harus dilakukan yaitu pertama, persyaratan IECPA. Ada 2 prosedur audit yang secara resmi diwajibkan oleh IECPA, yaitu konfirmasi piutang usaha dan penerimaan fisik persediaan. Mengenai persyaratan tersebut, konfirmasi laporan wajar tanpa pewajaran dapat diterbitkan sekalipun piutang usaha tidak dikonfirmasi asalkan 2 kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, alasan untuk tidak mengkonfirmasi piutang usaha haruslah bahwa konfirmasi tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, auditor harus meyakinkan diri bahwa piutang usaha telah disajikan secara wajar melalui prosedur auditing yang lain. Yang kedua, informasi dan penyajian atas transaksi. Nilai informasi piutang usaha sebagai bahan bukti dapat digambarkan secara efektif dengan jelas dengan mengaitkannya pada pengujian atas pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Kalau saldo awal piutang usaha dapat dianggap benar dan dilaksanakan pengujian atas piutang akan berkurang. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Dalam melaksanakan prosedur konfirmasi, auditor harus memutuskan jenis konfirmasi yang akan digunakan. Saat pelaksanaan prosedur, ukuran sampel, dan unsur individual yang akan dipilih. Masing-masing topik ini akan dibahas bersama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pertama itu jenis konfirmasi. Ada 2 jenis konfirmasi yang lazim digunakan untuk mengkonfirmasi piutang usaha. Itu yang pertama itu konfirmasi positif, yang kedua itu konfirmasi negatif. Konfirmasi positif sendiri merupakan bahan bukti yang lebih andal karena auditor dapat melaksanakan prosedur tindak lanjut kalau jawaban tidak diterima dari debitur. Dengan konfirmasi negatif pula, kelalaian menjawab harus dianggap sebagai jawaban benar sekalipun debitur mungkin mengabaikan permintaan konfirmasi. Pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat itu memelihara kendali. Setelah unsur-unsur yang dikonfirmasi dipilih, auditor harus mempertahankan kendali atas konfirmasi sampai konfirmasi tersebut kembali dari pelanggan. Yang kelima itu tindak lanjut bagi yang tidak menjawab. Apabila
konfirmasi positif digunakan, SAS1 AU331 mensyaratkan prosedur tindak lanjut untuk konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan. Tujuan prosedur alternatif adalah untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi apakah piutang yang tidak menjawab konfirmasi itu absah disajikan dengan pantas pada tanggal konfirmasi. Yang keenam yaitu analisis perbedaan. Apabila permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, adalah perlu untuk menentukan alasan perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu atau catatan klien dan catatan pelanggan. Penting untuk membedakan antara perbedaan dengan pengecualian yang merupakan salah saji saldo piutang usaha. Pembahasan selanjutnya itu yang terakhir, yang ketujuh itu menarik kesimpulan. Apabila semua perbedaan telah diselesaikan termasuk yang diungkapkan dalam pelaksanaan prosedur alternatif, menjadi penting untuk mengevaluasi ulang struktur pengendalian internal. Setiap kekeliruan klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal itu sesuai atau tidak sesuai dengan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan mula-mula. Kalau terjadi sejumlah kekeliruan signifikan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.